Shalom, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari, melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Kita berdoa. Ya Tuhanku, kami berterima kasih atas hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami siap mau mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sejarah dunia. Judul Katakomba. Ayat inti Yohanes 11 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Penjelasannya, katakombe atau katakomba di Roma adalah jaringan ruang bawah tanah dan galeri yang digunakan sebagai tempat pemakaman oleh orang Kristen awal zaman Mediterania kuno. Selama masa penganiayaan, ruang katakombe itu menjadi tempat perlindungan karena tempat pemakaman dianggap keramat oleh hukum Romawi. Ketika gereja-gereja di permukaan dihancurkan oleh perintah kaisar, anggota-anggota jemaat pun bertemu di kapel katakombe. Menjelang abad ketiga Masehi, orang-orang Kristen itu telah menggali kuburan sepanjang 600 mil di dalam batu vulkanik di daerah sekitar Roma. Saat agama Kristen memperoleh pertobatan dan penguburan berlipat ganda, katakombe diperluas menjadi galeri seperti jaringan sarang lebah. Batu lunak di sekitar Roma sangat cocok untuk membuat terowongan. Ketika satu tingkat tidak lagi cukup, tangga pun digali dan galeri tingkat kedua, ketiga, atau bahkan keempat digali di bawah. Arkeolog memperkirakan bahwa sekitar 3 juta orang Kristen dimakamkan di katakombe sekitar Roma. Orang Romawi lebih suka kremasi, tetapi orang Kristen mengikuti praktik menguburkan orang mati di katakombe. Mereka menyebutnya koimeteria atau tempat tidur. Ini menunjukkan kematian. Bagi seorang Kristen hanyalah tidur sebelum kebangkitan. Keadaan tidak sadarkan diri yang sementara. Alkitab berulang kali berbicara tentang orang mati sebagai tidur, seperti raja-raja Israel dan Yehuda yang digambarkan sebagai tidur dengan nenek moyang mereka. Kita bisa baca di dalam kitab 1 Raja-Raja 2 ayat 10 dan 2 Tawari 21 ayat 1 misalnya. Ketika Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah, Tuhan meniupkan nafas hidup ke dalam manusia pertama dan dia menjadi makhluk yang hidup. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 2 ayat 7. Pada kematian, kebalikan dari penciptaan ini terjadi. Saat nafas manusia kembali kepada Tuhan, tubuh kembali ke bumi dan menjadi debu tanah lagi. Manusia atau jiwa tersebut tidak memiliki keberadaan atau kesadaran saat terpisah dari tubuh. Alkitab tidak mengajarkan bahwa jiwa bertahan sebagai entitas
sadar setelah seseorang mati. Faktanya, Alkitab berkata, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Yehezkiel 18 ayat 20. Saudaraku, ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang teman mereka Lazarus yang sedang tidur, para murid menjawab, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Kita bisa lihat atau baca di dalam kitab Yohanes 11 ayat 12. Perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati." Ayat 13 dan 14. Jadi, ketika orang yang kita cintai mati, mereka beristirahat di kuburan atau tempat peristirahatan mereka sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Bukankah akan menarik berada di dekat kata kombe pada hari itu? Saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhanku yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa tidur dengan Yesus, tidur dalam kebenaran, pada satu saat nanti akan dibangkitkan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami jangan khawatir, jangan takut apabila kami tidur panjang. Karena kasih dan kemurahan Tuhanlah yang akan menolong kami untuk selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu selagi kami masih hidup. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong dengar doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati.